Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita, dan never give up. Jangan pernah menyerah, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan 2024 dan kita akan masuk 2025 dengan optimisme yang sangat tinggi bahwa kita pasti mencapai target-target yang sudah Tuhan canangkan dalam hidup kita masing-masing. Bagian firman Tuhan hari ini juga mengajarkan bahwa target-target itu juga akan berhasil dengan bukti nyata dari sesuatu yang kita yakini bahwa Tuhan merencanakan yang baik. Dan itu saya namakan iman, karena iman adalah bukti segala sesuatu yang kita dapat tapi kita belum dapat. Jadi iman itu adalah perjalanan menuju apa yang akan kita dapat. Nah, ini terjadi dalam satu peristiwa ketika orang yang mengalami sakit kusta berdialog dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tergerak untuk melakukan mujizat. Reaksi dari dialog itu luar biasa sekali. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ke 45 bisa saudara baca nanti di rumah setelah tayangan ini untuk menjadi perenungan. Nah, saya hanya membaca sampai ayat 42. Demikian Markus 1 ayat 40 hingga 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Setelah ini terjadi, lalu Yesus menyarankan kepada si orang yang sakit kusta ini untuk jangan cerita kepada siapa-siapa. Gak usahlah, tetapi yang namanya orang mengalami Tuhan itu sulit sekali ditahan untuk menceritakan sesuatu hal yang luar biasa. Yang murahan aja kita suka cerita, saudara, yang gosip-gosip gak jelas, apalagi kita mengalami kepenuhan, sukacita yang dari surga. Dan memang pada akhirnya semua orang tahu hal ini dan makin tersiarlah kabar tentang Yesus. Kita tidak membahas tentang makin tersiarnya kabar atau orang ini tidak tahan mengungkapkan perasaannya. Tetapi hari ini kita diingatkan bagaimana begitu yakinnya orang ini menghampiri Yesus dan mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau pasti bisa." Wow, luar biasa sekali. Mari kita memasuki tahun 2025 dengan mengatakan, "Tuhan, kalau engkau mau pasti bisa." Dan tugas kita seperti si penyakit kusta ini harus datang dan mengungkapkan perasaan. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur kalau kita akan melampaui, melewati 2024 dan kita masuk ke tahun 2025 dengan mengatakan, "Tuhan, kalau engkau mau, aku pasti bisa." Tapi kuncinya adalah keinginan, kemauan, iman daripada saudara dan saya untuk menggerakkan hati Tuhan Yesus. Dan pasti dia mau, karena dia Tuhan yang setia, Tuhan yang gak ingin saudara dan saya mengalami kesulitan-kesulitan. Tetap semangat, perkatakan apa yang dikatakan oleh orang yang berpenyakit kusta ini, "Tuhan, kalau engkau mau pasti bisa." Dan pasti bisa, karena dia datang dari surga ke dunia, karena dia mau supaya saudara dan saya bisa mencapai target-target hidup yang direncanakan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.